Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali lagi ke pembelajaran sejarah peminatan kelas 11, di mana kalian akan saya bimbing sampai dengan 1 tahun ke depan. Pembelajaran sejarah peminatan, kalian sudah tahu di kelas 10 ya, bahwa pembelajaran sejarah peminatan atau pelajaran sejarah peminatan itu lebih kompleks dibandingkan dengan sejarah Indonesia. Oke, untuk pertemuan pertama, ya kita akan membahas mengenai kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ya. Nah, kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia ini mulai terbentuk pada abad keempat Masehi, di mana ditandai dengan adanya kerajaan pertama di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai, ya, di sini kita akan membahas itu, yaitu Kerajaan Kutai. Oke, kita mulai. Kerajaan Kutai. Nah, apakah kalian tahu Kerajaan Kutai itu letaknya di mana? Ya. Nah, sebelum kita membahas mengenai letak dari Kerajaan Kutai, kita bahas dulu Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Berdiri sekitar abad ke-4 Masehi. Bukti yang menunjukkan bahwa kerajaan tersebut dibangun pada abad ke-4 adalah ditemukannya 7 buah prasasti. Ya, jadi buktinya itu ditemukan 7 buah prasasti. Nah, prasastinya apa namanya nanti kita akan bahas selanjutnya. Oke, letak. Ya, jadi kerajaan Kutai, ya, ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, ya, atau tepatnya dekat kota Tenggarong, ya, tepatnya lagi di hulu Sungai Mahakam. Tidak banyak informasi mengenai Kerajaan Kutai, namun letak Kerajaan Kutai ini dianggap letaknya adalah strategis karena berada di hulu sungai. Di mana pada saat itu kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha ya memilih ya rata-rata itu memilih tempat di daerah hulu sungai atau hilir sungai ya, atau di dekat aliran sungai. Mengapa demikian? Karena dipercaya bahwa letak kerajaan yang di dekat sungai itu pasti akan menjadi kerajaan yang makmur. Oke. Nah, ini ya peta wilayah kekuasaan Kerajaan Kutai. Nah, di sini ya. Oke. Ya, ini ya, ini ya letaknya ini peta wilayah kekuasaannya. Oke. Nah, gambaran lokasinya ini sekitar sini ya. Nah, jadi daerah sini ya. Oke. Itu ya. Oke. Nah, kalau kita bilang tadi pada awal ya, pada saat materi awal, bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kerajaan tersebut dibangun pada abad keempat adalah ditemukannya 7 buah prasasti. Nah, prasastinya apa namanya? Yaitu prasastinya adalah Yupa. Oke, prasasti Yupa. Mungkin kalian sudah pernah dibahas di kelas sebelumnya. Karena di kelas sebelumnya juga sudah membahas mengenai kerajaan Hindu-Buddha. Nah, kira-kira mirip seperti apa ya prasasti Yupa ini? Ayo coba diingat-ingat mirip seperti apa kira-kira? Apa ya? Kalau kita bandingkan dengan masa lampau, masa Meganthropus ya, atau masa zaman ya Megalitikum. Nah, kalian pasti ingat ini mirip dengan apa? Ya. Mirip dengan apa? Ayo, yang bisa silakan tulis di komentar ya. Silakan tulis ya, nanti ada poinnya. Oke. Sebelum kita bahas
rajanya. Oke. Nah, prasasti ini ya, berjumlah 7 buah. Di mana prasasti Yupa ini ditulis dengan huruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta dan disusun dalam bentuk syair. Ya, prasasti Yupa ini merupakan prasasti tertua yang menyatakan telah berdirinya suatu kerajaan Hindu tertua, yaitu Kerajaan Kutai. Di dalam prasasti ini dituliskan bahwa Raja Mulawarman, ya, raja yang baik dan kuat, yang merupakan anak dari Aswawarman dan merupakan cucu dari Raja Kudungga, yang telah memberikan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Ya, jadi salah satu tulisan itu isinya itu. Dari prasasti tersebut ya didapat bahwa Kerajaan Kutai pertama kali didirikan oleh Kudungga, kemudian dilanjutkan oleh anaknya yaitu Aswawarman dan mencapai puncak kejayaan pada masa Mulawarman. Jadi Mulawarman itu siapa? Ya, Mulawarman itu anaknya Aswawarman. Nah, menurut para ahli sejarah, nama Kudungga merupakan nama asli pribumi yang belum terpengaruh oleh kebudayaan Hindu. Oke, itu menurut para sejarawan. Nah, namun Aswawarman itu diduga telah memeluk agama Hindu atas dasar kata Warman, ya, yang namanya merupakan kata yang berasal dari bahasa Sanskerta. Berarti kita bisa tarik kesimpulan yang mendirikan kerajaan Kutai adalah siapa? Siapa? Ya, Kudungga. Sedangkan raja pertama yang resmi berkuasa di kerajaan Kutai adalah Aswawarman karena sebagai pendiri dinasti kerajaan Kutai dan diberi gelar Wangsakarta yang artinya pembentuk keluarga. Ya, berarti sekarang kalian tahu bahwa prasasti kerajaan Kutai adalah prasasti Yupa, di mana isinya menceritakan tentang kisah-kisah, ya, raja yang ada di kerajaan Kutai. Menceritakan tentang silsilah kerajaan Kutai. Gitu. Ya, mungkin kalian telah mempelajarinya di kelas 10 tentang kerajaan Kutai pada sejarah peminatan kelas 10 ya, semester 2. Nah, ini kita sebenarnya hanya mengulang saja. Nah, rajanya siapa sih yang pernah berkuasa di kerajaan Kutai? Ya, ini kita akan. Yang pertama adalah Kudungga ya, jelas ya. Namun belum resmi. Terus Maharaja Aswawarman, Mulawarman, Marawijayawarman, Gajayanawarman, Tunggawarman, Jayanagawarman, Nalasingawarman, Nalaparanatungga, ya. Terus ada Kadingga Marwandewa, Indra Warmandewa, ada Maharaja Singa Marwandewa, ya. Ada Chandrawarman, Sri Lanka Dewa, Gunaparana Dewa, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, bagaimana sih kehidupan sosial ekonomi kerajaan Kutai, gitu ya? Nah, kita bisa lihat pada letaknya. Secara geografis, kerajaan Kutai berada pada jalur perdagangan antara Cina dan India.
Kerajaan Kutai menjadi tempat yang menarik untuk disinggahi para pedagang. Makanya aktivitas perdagangan menjadi mata pencaharian utama. Ya, mata pencaharian utama. Ini ya, Kutai telah termasuk daerah persinggahan perdagangan internasional yaitu Selat Malaka, Laut Jawa, Selat Makassar, Kutai, Cina atau sebaliknya. Diperkirakan bahwa pertanian dan peternakan merupakan mata pencaharian juga di daerah Kutai. Melihat letak di sekitar Sungai Mahakam sebagai jalur transportasi laut, ya, perdagangan itu sangat ramai. Bagi pedagang luar yang ingin berjualan di Kutai, mereka harus memberikan hadiah kepada raja agar diizinkan berdagang. Gitu ya. Itu untuk kehidupan sosial dan ekonomi. Nah, untuk kebudayaan dan kepercayaan. Salah satu yupa itu menyebutkan suatu tempat suci dengan nama Waprakeswara atau tempat pemujaan Dewa Siwa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kutai adalah pemeluk agama Siwa atau Hindu. Ya. Nah, kalau kita lihat di prasasti Yupa itu mirip seperti kebudayaan nenek moyang kita, yaitu pada zaman megalitikum. Apa kira-kira itu? Itu ya, itu silakan tulis di komentar. Nah, kehidupan sosial budayanya. Ya, masyarakat Kutai mulai mengenal tulisan dan kebudayaan dari luar karena pengaruh agama Hindu. Kebudayaan Hindu sudah mulai masuk pada masa Kudungga. Buktinya apa? Nah, buktinya adalah pelaksanaan upacara yang disebut Frayastoma, ya. Ya, Fratyastoma, gitu ya. Upacara tersebut dilaksanakan sejak pemerintahan Aswawarman dan dipimpin oleh para pendeta atau para brahmana dari India. Nah, asal kalian tahu bahwa pada masa pemerintahan Mulawarman, upacara tersebut dipimpin oleh kaum brahmana dari Indonesia. Nah, kalau kita kaji lebih dalam, bisa disimpulkan bahwa kaum brahmana dari Indonesia ternyata memiliki tingkat intelektual yang tinggi karena mampu menguasai bahasa Sanskerta. Mengapa demikian? Bahasa ini bukanlah bahasa yang dipakai sehari-hari oleh rakyat India, melainkan bahasa resmi kaum brahmana untuk masalah keagamaan. Gitu ya. Oke. Jadi di Kutai itu ada suatu upacara yang disebut Fratyastoma. Ya. Apa itu upacara Fratyastoma? Ya, upacara Fratyastoma adalah upacara penghinduan atau pemberkatan seseorang yang memeluk agama Hindu. Nah, kalian tahu pada masa prasejarah gitu ya, sebelum kebudayaan India masuk ke Indonesia atau ke Nusantara, di Nusantara atau di Indonesia itu banyak sekali pemerintahan lokal yang dipimpin oleh kepala suku.
Nah, dengan adanya masuknya kebudayaan Hindu-Buddha atau Hindu ya, Hindu dulu ke Nusantara, maka perubahan pola pemerintahan berubah, yang tadinya kepala suku menjadi raja. Nah, akulturasi lainnya ya, atau percampuran kebudayaan antara Hindu dan Buddha, Hindu dan lokal gitu ya. Maaf, Hindu dan lokal itu. Kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia kan pernah mendirikan Tugu Batu ya. Nah, kebiasaan ini menunjukkan bahwa dalam menerima unsur-unsur budaya asing, bangsa Indonesia bersikap aktif. Artinya apa? Artinya bangsa Indonesia berusaha mencari dan menyesuaikan unsur-unsur kebudayaan asing tersebut dengan kebudayaannya sendiri. Makanya kita bisa lihat bahwa dalam prasasti Yupa, ya itu bentuknya seperti apa? Ya seperti menhir. Menhir kita tahu pada masa praaksara sebagai tempat pemujaan para dewa. Gitu ya. Yang berbentuk tugu batu yang menjulang ke atas. Nah, prasasti Yupa itu sama. Prasasti Yupa itu batu ya yang menjulang ke atas berjumlah 7 buah. Gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjutkan. Suatu kerajaan yang sukses gitu ya, pasti ada akhirnya. Ya, akhirnya seperti apa gitu ya. Dan roda itu akan terus berputar, yang dari awal mulai ada mencapai puncak kejayaan, pasti ada akhirnya. Nah, Kerajaan Kutai itu berakhir saat Raja Kutai yang bernama Maharaja Dharma Setia. Ya, Raja Dharma Setia ini tewas dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13, yaitu Aji Pangeran Anum Panji Mendapa. Ya. Perlu diingat bahwa Kutai Mandipura berbeda dengan Kerajaan Kutai Kartanegara, yang ibu kotanya pertama kali berada di Kutai Lama atau Tanjung Kute. Kutai Kartanegara inilah yang disebut dalam sastra Jawa sebagai negara. Kutai Kartanegara inilah yang disebut dalam sastra Jawa negara Kertagama. Kutai Kartanegara selanjutnya menjadi kerajaan Islam yang disebut dengan Kesultanan Kutai Kartanegara. Ya, jadi itu sedikit mengenai kerajaan Kutai. Ya, kerajaan Kutai berdirinya seperti apa, ya, tahun berapa, gitu ya, dipimpin oleh siapa pertamanya, ya, didirikan oleh siapa, ya, terus dipimpin lagi oleh siapa, gitu. Nah, saya harap kalian memahami materi ini karena ini materi yang sangat mudah, ya, yaitu kerajaan pertama, yaitu kerajaan Kutai. Oke, kalau ada pertanyaan bisa dimasukkan di kolom komentar, nanti kita akan diskusi di kolom komentar. Oke. Nah, yang terakhir, ya, kita buat timeline kerajaan Kutai. Nah, timeline kerajaan Kutai kalian pernah membuatnya di kelas 10. Timeline itu apa? Perjalanan waktu, ya. Nah, di sini nanti ditulis ya berdirinya kerajaan Kutai. Ya, 4 Masehi ya, pada abad keempat, terus Kudungga ya, terus ada Mulawarman, Aswawarman ya, sampai dengan berakhirnya ya di sini berakhirnya kerajaan Kutai. Oke, jadi sekian dulu pelajaran sejarah peminatan untuk materi pertama, yaitu kerajaan Kutai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.